A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa Peta Islam yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan tentang lanjutan dari diskusi-diskusi yang lalu, yaitu kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Humazah, ya, yang mudah-mudahan para pemirsa semuanya hafal. Surat Al-Humazah itu termasuk surat pendek, masuk juz 30 atau juz amma, ya. Baik, kita langsung saja masuk pada surat Al-Humazah, di mana kita akan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa adadah yahsabu annama lahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihi muqsadah fi amadim mumaddadah, ya. Jadi ini merupakan surat pendek yang isinya sesungguhnya adalah luar biasa, ya. Kita akan mencoba membicarakan dengan para pemirsa semuanya. Baik, akan kita mulai dari apa yang telah dikemukakan oleh seorang warga negara Amerika yang beliau ini meminati tentang kecerdasan finansial, atau yang kita sering mengenalnya sebagai Robert T. Kiyosaki, ya. Ini ya orangnya, mudah-mudahan bisa kelihatan di komputer jenengan, ya. Jadi Robert T. Kiyosaki ini merupakan penulis yang produktif, ya. Dia lebih banyak menulis tentang masalah keuangan ataupun strategi-strategi bisnis, di mana tulisan-tulisannya itu selalu menjadi pokoknya selalu rame atau banyak peminatnya, ya. Salah satunya misalnya tentang penjelasan dia, yaitu tentang kuadran, cash flow kuadran, ya, di mana dia membagi manusia dalam masalah kekayaan itu menjadi 4 golongan. Ini pembagian dari Kiyosaki. Yang pertama adalah golongan employee, ya, atau you have a job, ya, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan. Nah, itu jadi orang yang bekerja kalau pagi sampai siang atau sore kemudian pulang bawa hasilnya. Itu tingkat yang paling rendah, ya. Jadi dari penggolongan ini dia membuat ya semacam kasta-kasta begitu. Orang yang paling rendah itu masuk kategori E ini, ya. Kemudian yang kedua adalah self-employed, ya, yaitu orang yang sudah memiliki modal, ya. Kemudian dia membuka sebuah toko atau UMKM itu, ya, yang kecil, ya. Tetapi sudah lumayan, dia bisa memiliki 1 atau 2 karyawan mungkin, ya. Ini sudah lebih kaya lagi karena dia sudah mulai memainkan tentang modalnya itu. Nah, kemudian yang lebih kaya lagi itu orang itu mempunyai business owner, memiliki bisnis, ya. Jadi dia membawai mungkin, ya, beberapa UMKM begitu, ya. Kemudian dia dari sana itu bisa mengatur dan lain sebagainya, tetapi masih bekerja dia. Tetapi dia sudah mendapatkan passive income, ya, atau pendapatan yang karena kepemilikan dia memiliki berbagai usaha itu, maka dia sudah lumayan lebih kaya dibandingkan golongan yang self-employed, ya. Dan yang terakhir adalah investor. Kalau investor ini adalah orang-orang yang menanamkan uangnya untuk bisnis, dan dia kalau bepergian ataupun tidur pun uangnya tetap akan ada pemasukan, ya. Jadi dia benar-benar sudah mengalami apa yang disebut financial freedom atau kebebasan finansial.
Nah, inilah yang selalu menjadi mimpi-mimpi dari masyarakat kapitalis, di mana semua orang itu maunya menjadi investor atau menjadi memiliki financial freedom. Kalau orang yang di E atau di S itu masih bekerja untuk uang, tetapi kalau di I ini bisa jadi uang itu bisa bekerja untuknya ya. Jadi dia misalnya memiliki sebuah bank ya, uangnya itu sudah bekerja untuk si pemilik daripada investor itu, modal itu ya. Nah, inilah yang digambarkan oleh siapa, Robert T. Kiyosaki dalam komunitas masyarakat kapitalis akan selalu terjadi begini. Nah, bagaimana pandangan Al-Quran itu kita temukan dalam surat Al-Humazah ini ya. Kita akan mulai mencoba membicarakan tentang materi dari surat Al-Humazah. Ya, ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celakalah. Ini merupakan kecaman dari Allah tentang likulli, bagi setiap humazah lumazah ya. Bagi setiap, sebetulnya tidak perlu diterjemahkan pengumpat atau pencela. Ini adalah satu istilah ya yang diperkenalkan oleh Allah. Ada fenomena yang disebut humazah lumazah. Nah, seperti apa atau bagaimana dia itu diterangkan alladzi jama'a ya. Alladzi jama'a malan wa adada, yaitu dia itu melakukan pengumpulan malan, harta, kemudian wa'adadah, melakukan berbagai perhitungan, kalkulasi untung rugi ya, berbagai macam cost and benefit analysis dan lain sebagainya ya. Jadi kira-kira lembaga apa ini? Dia disebut dengan humazah lumazah yang kerjanya adalah jamaah amalan, mengumpulkan harta, kemudian melakukan berbagai perhitungan atau kalkulasi. Kemudian dari apa yang dia lakukan itu, yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira ya bahwa apa yang dilakukan itu hartanya akan mengekalkannya. Jadi dengan melakukan penghitungan uang untung rugi dan lain sebagainya itu ya, ini modal di sana dan lain sebagainya, kayak broker-broker dan lain sebagainya itu mirip itu ya. Itu akan menganggap itu adalah sistem yang bisa mengamankan dia, mengabadikan dia ya. Dia mengira bahwasanya hartanya akan mengekalkannya ya, akan menjadikan dia tetap dalam kondisi di puncak daripada golongan masyarakat tadi atau mengalami financial freedom ya. Kala layum badan nafil khutama. Tetapi kalau Allah menilai justru yang demikian itulah, kalau nanti manusia sudah saling seperti itu, sekali-kali tidak, justru akan sungguh dia akan dilemparkan dalam khutamah, dalam sesuatu yang disebut dengan khutamah. Jadi kalau masing-masing orang itu memanfaatkan uangnya, melakukan kalkulasi tidak peduli halal haram dan lain sebagainya, sampai dia beruntung dan sampai dia menguasai puncak piramida, itu kalau dibiarkan terus menerus ya, itu justru akan menciptakan apa yang disebut dengan khutamah. Kemudian Allah bertanya, wama adraka mal khutamah, dan apakah kamu tahu apakah khutamah itu ya? Khutamah itu ternyata narullahil muqaddah, api Allah yang dinyalakan ya. Jadi di sini Allah sudah menandakan kalau fenomena itu terjadi, maka sama saja api Allah itu sudah dinyalakan ya. Jadi sama dengan menimbun ya kekacauan-kekacauan yang nanti akan meledak ya. Allati tataliu ala afidah, yang itu apinya itu akan muncul sampai di atas hati ya, pada hati manusia ya. Karena apa? Kalau terjadi financial freedom di mana orang-orang yang di bawahnya itu diperbudak atau dikerjain sedemikian rupa, itu akan muncul jealous ya, atau akan muncul semacam kedengkian. Jadi nanti akan muncul semacam ketidaksukaan ya. Maka bisa terjadi huru-hara, protes, demo, atau bahkan revolusi. Nah, terjadilah itu karena mau menuju kepada satu keseimbangan baru.
Nah, ini kalau dibiarkan itu terus akan fi amade mumadadah. Ibaratnya itu orang itu diikat pada tiang-tiang yang panjang ya. Itu akan selalu terpanggang dalam kepanasan hidup seperti itu, dan kalau tidak ada pertolongan maka terjadilah berbagai kekacauan di sana sini seperti kriminalitas maupun tindak-tindak pidana yang lainnya. Jadi surat Al-Humazah ini benar-benar ya melakukan satu kritik bahwa kekayaan yang tidak memberi manfaat kepada orang lain, hanya kekayaan untuk makin membuat kaya lagi itu tidak membawa manfaat kepada orang-orang di sekitarnya, itu justru akan menciptakan bencana dan akan berakhir dengan terpanggang, ibaratnya terpanggang atau tersate dalam tiang-tiang yang panjang. Nah, itulah yang perlu kita waspadai dalam surat Al-Humazah ini. Maka fenomena yang diterangkan oleh Kiyosaki itu, kalau itu kita jalankan atau dijalankan oleh kebanyakan orang, maka akan tercipta bukan masyarakat adil dan makmur ya, tetapi justru masyarakat yang tidak adil dan hanya makmur sebagian ya. Tidak ada itu yang namanya pemerataan sehingga masing-masing orang itu penuh persaudaraan ya, tapi justru allati tataliu alal afidah, dalam hatinya itu muncul berbagai dendam, berbagai iri yang akan menciptakan berbagai kriminalitas di dalam kehidupan kita. Demikianlah sekilas tentang tadabbur surat Al-Humazah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.